311. Bacaan Kisah pasal 16 sampai 18. Perjalanan misi kedua Paulus. Garis besar. Dalam pembacaan kemarin, Yohanes Markus, sepupu Barnabas dan rekan seperjalanan untuk sebagian perjalanan pertama, menjadi fokus perselisihan tajam antara Paulus dan Barnabas. Akibatnya, kedua misionaris veteran berpisah jalan. Barnabas memilih untuk bertahan bersama Markus dan berlayar ke Siprus. Paulus ditemani Silas dan Timotius melakukan perjalanan lebih dari 3.000 mil, mendirikan dan membangun gereja-gereja di Makedonia, Akaya, dan Asia Kecil. Renungan harian. Ketidaksepakatan dalam gereja bukanlah hal baru. Bahkan, Paulus dan Barnabas pun mengalami perselisihan. Tetapi kita dapat belajar banyak dari cara mereka dengan bijaksana menyelesaikan konflik mereka. Alasan perselisihan tajam mereka adalah Yohanes Markus yang telah meninggalkan tim di tengah perjalanan pertama. Barnabas, yang namanya berarti anak penghiburan, lebih peduli pada pekerja dan ingin memberi sepupunya kesempatan kedua. Paulus, di sisi lain, lebih peduli tentang pekerjaan, tidak ingin kehilangan momentum perjalanan pertama melalui pembelotan lain. Pada akhirnya, mereka berpisah untuk membentuk dua tim Injil, alih-alih satu. Dampak dari perjalanan kedua Paulus didokumentasikan dengan baik dalam bagian hari ini. Lalu, dalam Kolose pasal 4 ayat 10 dan 2 Timotius pasal 4 ayat 11, Paulus sendiri dengan hangat mencatat kontribusi Yohanes Markus bagi pelayanannya. Berdamai tidak selalu berarti memiliki pandangan yang sama. Kadang-kadang itu bisa berarti setuju untuk tidak setuju dalam semangat kasih dan kerendahan hati. Apakah Anda sedang mengalami perselisihan hari ini? Ambil langkah pertama menuju rekonsiliasi dengan meyakinkan orang lain. Saya menerima Anda apa adanya. Mari kita saling mendukung saat kita bekerja untuk kemuliaan Allah. Kekuatan mungkin menaklukkan, tetapi kasih yang menang dan orang yang mengampuni terlebih dahulu yang meraih mahkota. Pendalaman. Dipanggil oleh seorang pria, ditemui oleh seorang wanita. Kisah pasal 16 ayat 15. Dalam penglihatannya, Paulus melihat seorang pria dari Makedonia, pasal 16 ayat 9, yang mendesaknya untuk datang ke Eropa dengan pesan kabar baik. Namun, ketika Paulus tiba di Filipi dan mencari tempat doa, pemberhentian pertamanya di sebuah kota biasanya adalah sinagoga setempat. Tampaknya tidak ada cukup pria yang takut akan Allah untuk ditemukan. Setidaknya 10 pria Yahudi dengan reputasi baik diperlukan untuk membentuk sinagoga. Sebaliknya, Paulus menemukan sekelompok wanita di tepi sungai sebagai orang-orang pertama yang mendengarkan pesan Injil. Pasal 16 ayat 14-15. Akibatnya, orang yang pertama bertobat kepada kekristenan di Eropa adalah seorang wanita pengusaha berpengaruh bernama Lydia. Lebih dari sekedar pelanggaran ringan. Kisah pasal 17 ayat 7. Ketika orang-orang Kristen dituduh memproklamasikan kerajaan Yesus, pasal 17 ayat 7,
Kejahatan mereka jauh lebih buruk daripada pengkhianatan politik. Kaisar dipuja sebagai dewa. Mengklaim otoritas yang lebih tinggi daripada kaisar adalah versi Romawi dari penghujatan. Sebuah pelanggaran yang sama seriusnya tuduhan orang-orang Farisi terhadap Yesus karena mengklaim kesetaraan dengan Tuhan. Dulu musuh, kemudian saudara. Kisah pasal 8 ayat 8. Meskipun Paulus baru saja menyatakan sikap untuk tidak lagi mengurusi orang-orang Yahudi di Korintus dan menyatakan untuk memulai misinya kepada orang-orang bukan Yahudi, namun Krispus, kepala rumah ibadat atau sinagoge, dan seisi rumahnya menjadi percaya kepada Yesus. Pasal 18 ayat 8. Rupanya, Sostenes segera menggantikan Krispus sebagai pemimpin sinagoga dan kemudian berdiri bersama Paulus di hadapan pengadilan Romawi. Pasal 18 ayat 17. Sangat mungkin bahwa Sostenes yang sama ini kemudian turut menandatangani surat pertama Paulus kepada Korintus sebagai seorang saudara dalam Kristus. Lihat 1 Korintus pasal 1 ayat 1. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.